Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal apa saja wujud sifat benda. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama Anda semua dapat mengidentifikasi apa saja wujud benda dan sifatnya. Yang kedua, Anda semua juga dapat mengetahui berbagai perubahan wujud benda yang terjadi baik pada gas, padat, dan cair. Dan untuk yang selanjutnya, Anda semua akan mengetahui yaitu peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, ini Bapak akan menyampaikan beberapa rangkumannya. Dan yang terakhir, Anda semua akan mengetahui yaitu tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Baik Anda semua, ada banyak benda yang terdapat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, benda itu dibagi menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, ketiganya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, makanya kita akan mengetahui nih sifat-sifat benda apa saja yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu jenis benda padat. Nah, perhatikan benda padat. Ya, yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap meskipun berpindah tempat. Jadi, kata kuncinya adalah volumenya tetap. Yang kedua yaitu dapat dipegang dan digenggam. Selanjutnya, partikel zat penyusun benda padat itu sangat rapat. Dan yang ketiga, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Nah, ini adalah salah satu sifat dari benda padat. Pertama, kata kuncinya volumenya tetap. Yang kedua, partikel penyusunnya sangat rapat. Yang ketiga, gaya tariknya sangat kuat. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pada benda cair. Nah, benda cair ini memiliki keunikan. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Selanjutnya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Selanjutnya yang ketiga, dapat merambat melalui serat-serat halus. Nah, atau disebut dengan kapilaritas. Nah, jadi punya sifat keunikan nih benda cair, yaitu contohnya adalah kapilaritas, dapat menyerap melalui serat-serat halus. Contohnya sumbu, proses naiknya sumbu di dalam minyak. Selanjutnya, tidak dapat digenggam tanpa wadah. Dan selanjutnya yang kelima, zat penyusunnya kurang rapat. Nah, itu salah satu sifat unik dari benda cair. Dan yang selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas ini mempunyai bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Jadi mengisi seluruh ruang yang ditempati. Selanjutnya menekan ke segala arah. Dan zat penyusunnya tidak rapat. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari sifat benda gas yang tadi sebelumnya adalah benda cair. Ya, baik Anda semua yang solih dan soleha, setelah kita mengetahui sifat-sifat benda, kita juga akan mengetahui ternyata sifat benda tersebut akan mengalami perubahan wujud dari wujud benda satu ke benda yang lainnya. Perubahan wujud ini didapat terjadi karena lingkungan ataupun peristiwa hal. Nah, misalnya perubahan suhu yang lebih panas menjadi lebih dingin. Nah, kita akan mengetahui ini perubahan benda wujud dari benda wujud satu ke satu yang lainnya. Yang pertama yaitu proses membeku. Membeku yaitu perubahan zat padat, zat cair menjadi zat padat. Contohnya adalah es batu atau misalnya contohnya es krim. Yang kedua yaitu mencair. Perubahan zat padat menjadi zat cair. Contohnya yaitu mentega yang dipanaskan. Dan yang ketiga yaitu menguap. Menguap itu perubahan zat cair menjadi zat gas. Contohnya air yang lama-kelamaan direbus, lama-kelamaan akan habis. Nah, ini adalah salah satu proses dari menguap. Dan yang keempat adalah mengembun. Mengembun ini proses perubahan zat gas menjadi zat cair. Contohnya adalah titik-titik embun air di pagi hari. Dan yang keenam adalah mengkristal.
mengkristal atau nama lainnya mendeposisi. Jadi nama lain dari mengkristal itu adalah mendeposisi, yaitu perubahan dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya yaitu gas karbon dioksida menjadi es kering. Nah, ini adalah salah satu perubahan wujud benda yang Anda semua akan ketahui. Anda semua, setelah kita mengenal sifat benda dan perubahan wujud benda, kita juga akan mengetahui nih bagaimana peristiwa kedatangan bangsa barat. Nah, bangsa barat ini melakukan penjajahan di samudra pada abad ke-15 hingga akhirnya menemukan Indonesia yang memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat bangsa Eropa untuk menjajah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu adalah mencapai kejayaan, glory. Yang kedua mencapai kekayaan, gold. Yang ketiga adalah menyebarkan agama, gospel. Dan yang keempat adalah mencari rempah-rempah. Nah, dengan semboyan adalah 3G, yaitu glory, gold, and gospel. Nah, mulailah Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, dan semua banyak sekali sejarah yang sudah pernah kita bahas, yaitu penjajahan datangnya Portugis, penjajahan datangnya Belanda, bahkan penjajahan yang beberapa perlawanan yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, pada masa penjajahan yang sangat panjang membuat rakyat Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga muncullah kebangkitan nasional. Secara umumnya bergerak di Indonesia dibedakan menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase masa kebangkitan. Nah, masa kebangkitan ini dimulai pada tahun 1900-an. Nah, perjuangan baru di Indonesia ini di bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Organisasi yang ada yaitu adalah Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indich Party, dan Muhammadiyah. Dan yang ketiga, masa radikal. Masa radikal ini pada tahun 1920 sampai 1927. Nah, pergerakan politik dengan taktik non-kooperatif terhadap penjajah mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan pendidikan. Organisasi yang ada pada masa itu adalah Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Selanjutnya yaitu Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adalah masa moderat. Nah, masa moderat di sini yaitu pergerakan politik dengan taktik kooperatif dengan penjajah, bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, yaitu yang ada adalah Parindra dan Gerindo. Nah, ini adalah salah satu masa-masa kebangkitan bangsa Indonesia. Sebelumnya kita juga sudah membahas pada video yang sebelumnya, yaitu mengenai video masa penjajahan Portugis, Belanda, perlawanan-perlawanan yang terjadi di Nusantara. Dan akhirnya kita menemukan yaitu kondisi kebangkitan nasional dibagi menjadi 3 tadi: kebangkitan nasional, kebangkitan masa radikal, kebangkitan masa moderat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kuisnya. Yang pertama, ya, PKI merupakan organisasi pada masa pergerakan: A. Moderat, B. Radikal, C. Kebangkitan bangsa, D. Kebangkitan nasional. Nah, selanjutnya, perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh, nah itu ada di video yang sebelumnya. Dan selanjutnya, berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri benda padat: A. Partikel penyusunnya kurang rapat, B. Dapat digenggam, C. Bentuknya tetap, D. Gaya tarik-penarik penyusunnya sangat kuat. Yang bukan ya. Selanjutnya, kapur barus yang ada di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Nah, peristiwa tersebut termasuk A. Mencair, B. Membeku, C. Mengkristal, D. Menyublim.
Nah, untuk selanjutnya yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari zat. Nah, silakan Anda isi. Dan yang terakhir yaitu contoh benda cair yang menjadi padat adalah. Nah, itu saja. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk jawabnya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.